Pernahkah Anda merasa seolah semua kebaikan yang Anda lakukan, semua pengorbanan yang Anda berikan, bisa lenyap begitu saja hanya karena satu kesalahan? Atau sebaliknya, pernahkah Anda melihat bagaimana satu cacat pada seseorang bisa menghapus semua jasa dan kebaikan mereka di mata orang lain? Selamat datang kembali di channel YouTube Reign of One, teman-teman. Hari ini, kita akan menyelami sebuah renungan yang mungkin terasa sangat dekat dengan hati kita. Sebuah fenomena yang seringkali menyakitkan, namun juga penuh dengan pelajaran berharga tentang kebaikan yang terlupakan oleh bayangan kesalahan. Kita akan membahas mengapa ingatan manusia cenderung lebih kuat mencengkeram hal negatif daripada mengapresiasi kebaikan yang telah lama ada. Dan yang terpenting, bagaimana kita bisa menghadapinya, baik saat kita menjadi pihak yang melupakan, maupun saat kita merasa kebaikan kita diabaikan. Mari kita jujur mengapa ini terjadi. Secara psikologis, otak kita dirancang untuk memberi perhatian lebih pada ancaman atau hal negatif. Ini adalah mekanisme bertahan hidup kuno. Satu insiden buruk bisa terasa lebih berbahaya dan karena itu lebih mudah diingat dibandingkan 1000 pengalaman positif yang terasa aman. Dalam interaksi sosial, efek ini bahkan lebih terasa. Seseorang yang telah melakukan ratusan kebaikan bisa saja dicap orang jahat karena satu tindakan yang salah. Begitupun sebaliknya, kita seringkali lebih mudah mengingat kegagalan atau kekurangan diri sendiri daripada semua keberhasilan dan kebaikan yang telah kita tabur. Ini adalah kontras yang menyayat hati. 100 kebaikan dianggap kewajiban, dinormalisasi, bahkan diabaikan. Sementara satu kesalahan seringkali dianggap sebagai pengkhianatan total, mendefinisikan seluruh karakter, dan menjadi label yang melekat kuat. Maka pertanyaan pertama untuk kita renungkan adalah, siapakah hakim kita? Mengapa kita cenderung menilai diri sendiri dan orang lain berdasarkan titik hitam daripada area putih? Ketika kita hanya melihat kesalahan orang lain, kita menempatkan diri kita sebagai hakim yang tidak sempurna. Kita lupa bahwa kita sendiri juga adalah kumpulan kesalahan yang dimaafkan oleh Tuhan, oleh waktu, atau oleh orang lain. Dan untuk diri sendiri, jangan biarkan satu kesalahan kecil mendefinisikan seluruh identitas Anda. Kebaikan dan nilai diri Anda jauh lebih besar dari kegagalan sesaat. Dalam konteks rohani, kita menemukan penghiburan dan pelajaran yang mendalam. Mari kita buka salah satu sumber kebijaksanaan, yaitu dari Mazmur 103 ayat 10-12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia, sejauh timur dari barat. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Luar biasa, bukan? Ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun manusia mudah mengingat kesalahan, Tuhan memilih untuk tidak mengingatnya ketika pengampunan diberikan. Dia tidak hanya mengampuni, tetapi Dia memilih untuk menjauhkan pelanggaran kita sejauh-jauhnya. Artinya Dia tidak membiarkan kesalahan masa lalu kita menghapus semua kebaikan yang kita lakukan atau menghalangi masa depan kita. Ini adalah standar yang kontras. Jika Tuhan yang Maha Kudus mampu mengampuni dan melupakan dosa kita, seharusnya kita juga berusaha untuk tidak membiarkan satu kesalahan orang lain atau diri sendiri menutupi semua kebaikan yang ada. Untuk memperdalam renungan kita, izinkan saya berbagi sebuah kisah rohani yang sangat relevan. Kisah tentang penebang kayu yang setia dan kapak yang hilang. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang penebang kayu yang miskin namun terkenal sangat jujur dan setia. Setiap pagi, ia pergi ke hutan dengan kapak satu-satunya untuk mencari nafkah. Suatu hari, saat sedang menebang pohon di tepi sungai, kapak kesayangannya terlepas dari genggamannya dan terjatuh ke dalam air yang dalam. Penebang kayu itu terduduk dalam keputusasaan, bukan hanya karena kapak itu adalah seluruh modal hidupnya, tetapi ia merasa satu kesalahan telah merusak semua usahanya yang setia selama ini. Ia merasa semua kebaikan dan kejujurannya seolah lenyap tertelan air sungai. Dalam ratapannya tiba-tiba muncul sesosok malaikat dari air. Ia bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Penebang kayu menceritakan kesalahannya. Sosok itu masuk ke air dan kembali membawa kapak emas. "Apakah ini kapakmu?" Penebang kayu menjawab, "Bukan, tuanku." Sosok itu masuk lagi, membawa kapak perak. "Apakah ini kapakmu?" "Bukan, tuanku." Akhirnya sosok itu masuk lagi dan kembali membawa kapak besi yang tua, persis seperti kapak miliknya. "Apakah ini kapakmu?"
Ya, itu kapak saya, jawab penebang kayu dengan gembira. Malaikat itu tersenyum dan berkata, karena kejujuranmu yang teguh, engkau berhak atas ketiga kapak ini. Apa pelajaran dari kisah ini? Saat kapak jatuh, penebang kayu fokus pada kesalahan, melupakan semua kebaikan dan kesetiaan yang mendefinisikan karakternya. Satu kesalahan kecil terasa menenggelamkan segala-galanya, namun anugerah mengembalikan nilainya. Sosok bijaksana itu tidak menghukumnya karena kecerobohan. Sebaliknya, ia menghargai karakter baiknya lebih dari kesalahan teknisnya. Anugerah jauh melebihi kerugian yang disebabkan oleh kesalahan tersebut. Maka teman-teman jangan biarkan lupakan atau pengabaian manusia menghapus nilai dari kebaikan yang telah Anda lakukan. Teruslah berbuat baik, bukan agar diingat oleh dunia, tetapi agar Anda tetap selaras dengan sifat ilahi yang penuh dengan kebaikan, pengampunan, dan anugerah. Fokuslah pada kebaikan yang Anda berikan, bukan pada ingatan yang Anda terima, karena kebaikan sejati adalah seperti aroma parfum yang tetap tinggal di udara setelah disemprot dari wadahnya. Yuk kita berlatih untuk menjadi pribadi yang lebih pemaaf kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Untuk melihat gambaran besar bukan hanya titik kecil. Untuk mengingat kebaikan bukan hanya kesalahan. Apa pendapat Anda tentang renungan ini? Apakah Anda pernah mengalami hal serupa? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Saya selalu senang membaca perspektif Anda. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk berikan like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel Reign of One agar Anda tidak ketinggalan renungan inspiratif lainnya. Thank you sudah menonton. Semoga damai dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.